Terima kasih kepada Dewan Proses dan juga Proses dan Putra ini yang telah memperkenalkan kehadiran dan muhabbah sekaligus yang mewakili daripada majelis taklim yang menjadi permohonan maaf kepada guru kita. Jamaah yang kami hormati, mari kita mendengarkan tausiah daripada guru kita yang sama disampaikan beliau pada beliau kami persilakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi amarna bi ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati para asatidzah, Ustaz Zaini, Ustaz Haji Matroji, Ustaz Sanwani, Ustaz Said Al-Khudri, Bapak Haji Qorib dan segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, jamaah taklim dan juga jamaah Masjid Mujahidin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan tawakufan. Ada dua hal yang ingin saya bicarakan di sini. Yang pertama ruahan, yang kedua tawakufan. Sebagaimana sudah disinggung oleh Ustaz Zaini tadi, ruah itu saudara sebutan orang tua kita dulu untuk bulan Sya'ban. Jadi orang tua kita dulu menyebutkan bulan-bulan Hijriah yang kita kenal sama 12 juga itu dengan istilah yang sedikit berbeda. Gak jauh, bedanya tidak terlalu banyak, cuma beda sedikit saja. Muharram disebutkannya Suro. Kemudian Safar masih mirip-mirip Safar. Rabiul Awal mulut pakai makan mulut makan. Dan kemudian Rabiul Akhir kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur ba'da mulut. Kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Dan sebelum saya lanjutkan, Allah yarham wafat di Jumadil Ula. Di Jumadil Ula tanggal 21 Jumadil Ula itu saat itu 2021 tanggal 6 Januari itu Jid. Bulannya Jumadil Ula. Nah, kenapa kok dilaksanakan haulnya itu bulan Rawah atau bulan Sya'ban? Saya ikut rawahan. Jadi saya mundurin, saya ikut rawahan dan juga sekaligus tawakufan. Jadi biar repotnya sekalian. Kedua kali. Karena kalau dilaksanakan Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, udah 2 bulan setengah lagi acara lagi. Dan sudah saya bicarakan sama Jida, orang tua dan juga dengan kakak-kakak saya, maka setuju diadakan di bulan Sya'ban atau bulan yang dikenal dengan bulan Rawah ini. Kemudian di bulan Sya'ban atau yang kita kenal dengan bulan Rawah ini, dan perlu juga kita ingat-ingat, saya juga tahun ini lupa untuk mengingatkan bahwasannya haul jid yang di Pendopo itu sebenarnya merupakan ujung dari rangkaian acara tawakuf. Jadi sebelum tahun-tahun yang lalu seharusnya majelis-majelis tawakuf dulu, majelis-majelis tawakuf mulai dari majelis Kamis sore, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu Mujahidin, kemudian malam Senin, malam Selasa ada di rumah, malam ada hari Rabu ibu-ibu itu, kemudian hari Rabu, malam Rabu, hari Rabu. Nah, puncaknya di malam Kamis. Tapi tahun ini sedikit beda karena saya lupa mengingatkan. Jadi seharusnya yang sudah berjalan sebelumnya juga masa Jid pada waktu itu diawali dengan tawakuf di luar Pendopo, di luar perayaan Pendopo atau tawakuf yang ada di Hakam Farijah. Urutannya kalau tawakuf maka majelis-majelis di luar Pendopo yang malam Kamis duluan, nanti Pendopo paling belakang. Tapi kalau pembukaan Pendopo di awal, malam Kamis di awal, kemudian lanjutkan yang berikutnya malam Kamis, kemudian malam Jumat dan seterusnya. Jadi kalau penutupan Pendopo paling belakangan, kalau pembukaan Pendopo paling depanan. Itu yang saya
ingat dari jin seperti itu. Nah kemudian sekaligus penutupan itu maka bulan Roah, dan bulan Roah maka sudah 3 tahun ini saya laksanakan penutupan itu pasti di malam Kamis pertama bulan Roah, malam Kamis pertama bulan Sya'ban. Dengan demikian majelis-majelis sebelumnya ini bisa udah tawakuf di minggu terakhir bulan Jumadal Ula, Rajab. Minggu terakhir bulan Rajab itu udah siap-siap majelis terakhir. Minggu terakhir bulan Rajab sebagian udah ada yang tawakuf, dan nanti ujungnya di pendopo yaitu malam Kamis pertama bulan Sya'ban. Supaya setelah malam Kamis pertama ini udah tawakuf semua, kalau ada yang ngajak saya umroh jadi saya gampang enggak. Mana ya orangnya? Kalau saya pengen pergi jalan-jalan gitu ya, jadi udah tawakuf kan malam Kamis pertama nih saya udah kosong nih ya, paspor tetap tinggal bikin. Nah itu kebiasaan yang sudah dilaksanakan saat masa jin dan juga beberapa tahun sebelumnya, 4 tahun belakangan ini. Nah kemudian hadirin kembali ke bulan Sya'ban dan bulan Roah ini. Orang tua kita dulu kenapa menyebutkan Roah? Roah ini sejatinya jamak dari ruh. Ruh jamaknya arwah. Ruh jamak arwah. Arwahan yuk. Arwahan. Tapi namanya lidah-lidah Indonesia, ya lidah Betawi, lidah Jawa. Lidah Betawi banyak makan peda, lidah Jawa banyak pecel. Jadi harusnya arwahan jadi roah, arwah jadi roah. Kan banyak kan ya. Muhammad Ali jadi Mada Ali. Muhammad Nur jadi Makmur. Gitu biasanya. Banyak yang begitu. Jadi lidahnya memang lidah Indonesia, maka arwah jadi roah. Kenapa disebut dengan bulan arwah, bulan roah? Karena memang kebiasaan orang tua kita dulu di bulan Sya'ban menjelang puasa ini biasanya ziarah kubur. Minimal kalau nggak ziarah kubur karena memang ongkos mudiknya mahal, minimal doain bareng-bareng. Ini namanya roahan. Kadang disebut munggah ya. Munggah juga sama, doain juga. Dan ini tradisi-tradisi yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Emang Nabi munggahan? Enggak Nabi. Nabi roahan enggak juga. Tapi selama tidak bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah maka boleh. Tinggal disisipkan nilai-nilai Islam yang merupakan peninggalan orang tua dulu. Tinggal disisipkan nilai-nilai Islam. Kayak misalnya ada di daerah Sunda itu Incak Endok namanya. Kalau di daerah Jawa Sunda itu Incak Endok. Itu jadi pengantin yang belum sesudah menikah ini nginjek telur. Itu kan tradisi. Nah, apakah boleh? Boleh, silakan selama tidak bertentangan. Yang penting disisipkan dengan nilai Islam. Apa itu? Ya doa. Saat itu doa. Kemudian ada ustadznya atau ada yang ngerti tentang agama dan berisi harapan-harapan supaya pengantin keduanya ini dapatkan keluarga yang baik, turunan yang baik dan seterusnya. Jadi apakah di situ ada nilai Islam? Ada. Nilai Islamnya adalah doa, pengharapan, silaturahim. Pendek kata, semua yang dilakukan oleh orang tua kita dulu ini banyak nilai-nilai Islam yang sebenarnya sangat sesuai dengan Rasulullah. Walaupun bungkusnya bungkus tanah kusir, walaupun casingnya casing kebayoran, nggak apa-apa casingnya kebayoran, yang penting dalamnya dalam Rasulullah SAW, dalamnya ajaran Rasulullah SAW. Itu tradisi atau kearifan lokal kita. Banyak di sini ada roahan, kemudian ada mudik. Nabi mudik enggak Nabi, tapi di situ ada tradisi atau ada nilai Islam. Maksud saya dalam mudik ada nilai Islam. Nilai Islamnya itu apa? Nilai Islamnya diantaranya birrul walidain, bakti sama orang tua. Atau kalau tidak birrul walidain, nilai Islamnya minta ridho sama orang tua, kan itu sabda Rasulullah. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Orang yang nggak sayang kepada anak kecil dan nggak hormat kepada orang tua, nah mudik kan hormat orang tua.
maka tidak termasuk golongan kami. Dan banyak hadis lagi seperti ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Maka mudik dalam rangka ini. Ini yang ingin saya sampaikan tentang rawahan dan sebagian besar kearifan lokal kita. Karena tadi Ustaz Zaini sudah buka rawahan, jadi saya sambung. Rawahan itu artinya arwahan. Memang di bulan Sya'ban orang tua kita dulu menyebutkan Sya'ban sebagai bulan arwah, bulan rawah. Dan ini termasuk kearifan lokal yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Karena meskipun casingnya casing Kebayoran, tetap dalamnya adalah dalam ajaran Rasulullah, ajaran Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama tentang rawahan, hadirin. Kemudian yang kedua, tawakufan. Tawakufan ini berhenti sementara, berhenti sambil niat untuk ngaji dengan suasana yang lain. Mungkin saudara-saudara sekalian pengen ganti suasana, yang tadinya ngajinya malam minggu habis maghrib, malam Senin habis Isya, ganti suasana ngajinya. Kapan itu? Sahur on road. Sahur malam Senin di mana ya? Oh, malam Senin Kuningan. Cari masjid Kuningan, cari jamaah subuh di sana di Kuningan. Yang ustadznya Ustadz Kuningan. Ustadz Kuningan ya biasanya keras-keras. Kuningan. Ya. Terus ntar malam Selasa di mana nih? Oh, malam Selasa, mau buka apa? Buka on-road ada nggak? Buka di mana? Terawih di mana? Saya mau terawih Pondok Indah, kamu sendiri aja. Cari ngaji di Pondok Indah, di Masjid Biru, cari pengajiannya. Jadi ganti suasana ini penting. Artinya tawakuf bukan berarti kita berhenti ngaji, tapi kita niat untuk ngaji lagi dengan suasana yang lain. Kaitannya dengan niat ini saudara, supaya kita tidak berhenti niat, tidak ada niat untuk berhenti ngaji. Jadi senantiasa kita berniat untuk melaksanakan kebaikan, senantiasa kita berniat untuk melakukan amal-amal soleh yang diantaranya adalah ngaji. Alhasil tawakuf malam minggu ini atau di majelis-majelis lain ini adalah untuk niat kembali ngaji dengan suasana yang lain. Jangan sampai hilang niatnya. Jangan sampai hilang niat untuk melanjutkan ngaji di tempat-tempat yang lain dengan suasana yang lain. Dan juga jangka panjang, insya Allah kita niat ngaji lagi di bulan Syawal untuk melanjutkan pengajian rutin kita, supaya istiqomah yang malam minggu, malam Sabtu misalnya ada, itu kita niatkan lagi tawakuf ini ya berhenti untuk ngaji kembali dengan suasana yang baru, sekaligus niat untuk insya Allah Syawal saya akan mulai lagi. Harus ditanamkan seperti itu. Ada kerentek atau ada maksud hati untuk melanjutkan lagi. Nah saudara sekalian, niat ini penting. Ada satu riwayat Rasulullah SAW pernah menceritakan, ada seorang dari umat sebelum kalian, kata Rasulullah, melakukan dosanya dosa besar. Dia sudah membunuh orang yang tidak berdosa 99, kata Rasulullah. 99 dihilangkan nyawanya tanpa salah, dan bukan karena dia melakukan salah, tapi dibunuh dengan sia-sia oleh orang ini. Nah kemudian datanglah orang ini bertanya kepada dia, siapakah orang yang paling ahli ibadah dan juga paling banyak ibadahnya? Orang yang ditanya kemudian menunjukkan, tuh di sana ada ahli ibadah, silakan engkau ke sana dan silakan engkau menemui dia. Datanglah orang yang ahli maksiat ini atau pembunuh ini kepada ahli ibadah. Wahai fulan, saya sudah bunuh 99 orang dan saya bunuh ini dengan sia-sia, bukan karena dia salah, saya lagi pengen bunuh aja. Gimana? Saya mau bertobat, apakah tobat saya diterima? Kata ahli ibadah ini, Allah gak bakal terima tobat orang kayak kamu. Udah kebangetan, 99 hilang tanpa sebab yang jelas, gak bakal Allah terima. Kata orang maksiat ini, kata penghuni, sekalian kalau gitu saya genepin 100, dibunuh sudah 100.
Pas kalau gitu 100 sih kita bilang. Mati tuh ahli ibadah. Kalau jawab preman hati-hati Pak. Hati-hati premannya. Ya di sini kan banyak yang mantan preman ya. Hati-hati kalau jawab preman. Nah, berjalanlah orang ini, pembunuh ini, ahli maksiat berjalan lagi, kemudian bertemu dengan seseorang. Dia tanya, mana lagi orang yang ahli ibadah, orang yang paling banyak taat dan ibadahnya kepada Allah. Saya ingin datang kepada dia. Ditunjukkan, di sana ada. Kamu datang ke sana, kamu akan menemui kumpulan orang atau masyarakat, dan di situ ada pemimpinnya, dan itulah orang ahli ibadah itu. Maka kemudian ini pembunuh, ada 100 orang yang dia bunuh, ini kemudian menuju ke sana, menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang yang kedua yang memberikan informasi itu. Berjalan dia, saudara. Pembunuh ini berjalan ke arah yang dituju, yaitu seorang yang kiranya bisa ditanya oleh dia bagaimana cara tobat. Dia berjalan agak cepat perjalanannya, agak cepat dia memacu kakinya untuk menuju tempat itu, tapi kemudian meninggal di tengah jalan. Meninggalnya di sini asal mulanya, masalahnya ada di sini. Ini meninggal di tengah jalan ini malaikat yang membawa ruh, jamanya tadi arwah. Malaikat yang membawa ruh ini mulai rebutan. Ini jatah gua. Ini orang udah tobat. Jadi ini orang udah punya niat tobat. Udah punya niat tobat, pengen menuju kepada orang alim yang bisa dijadikan untuk tempat bertanya. Kata malaikat membawa roh-roh jahat, dia ada malaikat membawa roh baik, ada malaikat membawa roh jahat. Enggak, ini jatah saya, biar saya bawa. Kata malaikat yang membawa roh jahat. Karena dia belum ngapa-ngapain, dia belum melakukan apapun, dia baru main di sana. Enggak lama setelah itu, saudara, prosedurannya agak panjang, tapi setelah itu datanglah satu malaikat dalam rupa manusia. Kemudian dia bilang kepada kedua malaikat itu, begini, ini kan manusia, biar saya yang ini, biar saya putuskan. Padahal dia manusia juga. Ini kan manusia, biar saya kasih putusan. Kalau kalian bertengkar, kalau kalian berbeda pendapat seperti itu, kita ukur aja jarak antara titik mati dia kepada tempat awal dia maksiat, terakhir dia maksiat, yaitu bunuh pendeta yang 100. Jarak dari tempat maksiat terakhir dia dengan jarak kepada tempat yang dia tuju untuk tobat, itu lebih dekat mana? Akhirnya dihitung, saudara. Zaman dulu kan pakai langkah dihitung, ternyata itu lebih dekat kepada tempat yang dituju, yaitu orang alim yang pengen dia jadikan bertanya. Setelah dihitung, karena lebih dekat kepada tempat yang alim, maka diputuskan kalau begitu ini adalah orang yang meninggal husnul khotimah. Berarti ini adalah bagian malaikat yang membawa ruh orang soleh, dibawa sama malaikat yang membawa ruh orang soleh. Nah, saudara sekalian, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya keinginan untuk bertaubat itu bisa saja Allah gerakkan dalam hati seseorang. Artinya Allah Maha Kuasa untuk menetapkan seseorang dalam jurang maksiat. Tetapi dan Allah sangat mudah untuk mengangkat orang itu, menggerakkan hatinya untuk segera tobat, mudah. Karenanya jangan heran, jangan bingung, jangan gumun kalau ada orang maksiat, biarin aja maksudnya. Kita ngirit aja, jangan dibawa pikiran sampai kita ngomongin kemana-mana. Yang penting ingetin, bang, udah bang, sholat insaf gitu aja. Jangan terus kepikiran kita ngomongin kemana-mana, jangan. Pada waktunya Allah Maha Kuasa dan Allah bisa membalikkan hatinya. Allah tuntun dia bertobat. Ini pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, pentingnya niat. Sesuai dengan tawakuf ini, pentingnya niat itu akan terus berlanjut. Niat tidak terputus. Selama tidak ada yang membatalkan niat, maka niat itu tidak terputus dan dia akan dicatat sebagai niat. Ini orang yang udah bunuh 100 orang ini udah punya niat. Orang yang sudah membunuh 100 orang ini udah punya niat dalam hatinya, meskipun belum melakukan apa-apa, tapi dia sudah punya niat. Karenanya penting tadi saya sampaikan,
penting kita untuk memperbaharui niat kita. Ketika tawakuf maka kita niat lagi bulan Syawal pengen ngaji lagi. Ketika kita tawakuf dalam model pengajian malam Sabtu, malam Minggu di sini, maka kita pengen niatkan lagi perbaharui niat kita, saya akan ngaji lagi, ngaji dengan suasana Ramadan. Nah itu penting karena kalau ada yang kemudian Allah wafatkan, maka wafat dalam keadaan niat apa? Niat untuk ngaji. Nah itu yang kita inginkan. Artinya kalau begitu kita wafat husnul khotimah, kita meninggal dalam niat untuk terus ngaji. Ini pentingnya memperbaharui niat dalam tawakuf, memperbaharui niat dalam hal apapun. Nah tentunya yang terakhir saya mohon maaf apabila dalam pengajian dan pertemuan kita ada kekeliruan dari saya, ada kesalahan. Semua kekeliruan dan kesalahan itu dari saya, dan kalau ada yang benar itu semuanya dari Allah. Kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan istiqomah yang Ramadan. Itu dari saya. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.